Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Mustaniruddin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ilmu mantik atau logika. Apa yang kita bahas? Kita akan bahas secara definisi, kemudian kita akan bahas hukum mempelajari, kita akan bahas urgensi dan faedahnya. Baik teman-teman semua yang berbahagia, kali ini kita mulai daripada definisi ilmu mantik. Apa itu ilmu mantik? Mantik atau yang kita kenal dengan logika adalah pikiran atau perkataan dari pikiran. Nah, hal ini membuktikan bahwa adanya hubungan erat antara pikiran dan perkataan. Lalu kemudian apa itu ilmu? Ilmu sebagai alat yang merupakan undang-undang berpikir. Apabila undang-undang itu kemudian dipelihara dan diperhatikan, maka akal manusia dapat terhindar daripada pikiran-pikiran yang salah. Itu beberapa definisi mantik dan ilmu. Nah, melalui definisi ini, maka secara sederhana ilmu mantik dapat diartikan sebagai ilmu yang memberikan aturan-aturan berpikir valid, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti supaya dapat berpikir menurut aturan yang benar. Itu sekilas daripada definisi ilmu mantik atau ilmu logika. Lalu selanjutnya teman-teman kita akan beralih kepada hukum mempelajari ilmu mantik. Lalu apa hukumnya? Nah, hukum mempelajari ilmu mantik ini ternyata masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada ulama yang mengatakan haram, ada juga yang mengatakan boleh. Ulama-ulama yang mengatakan haram itu seperti Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Shalah. Lalu kemudian jumhur ulama membolehkan, dan dalam hal ini diwakili oleh Imam Al-Ghazali. Adapun hukum yang ketiga itu diperinci atau ditafsir. Bagi yang mempunyai kecerdasan dan ia juga mengerti Al-Quran, ia mengerti sunnah, maka hukumnya boleh. Jadi orang-orang yang punya kecerdasan, ia mengerti dengan Al-Quran, ia mengerti dengan hadis atau sunnah, hukumnya mempelajari ilmu mantik adalah boleh. Namun bagi orang yang tidak memenuhi prasyarat, ia kemudian tidak mempunyai kecerdasan yang cukup, kemudian dia tidak mengerti tentang Al-Quran, dia tidak mengerti tentang hadis, maka hukumnya tidak boleh, bahkan sampai pada kategori haram. Nah, Imam Damanhuri dalam kitab Idahul Mubham kemudian memberi catatan terkait 3 pendapat di atas. Pendapat yang pertama haram, yang kedua boleh, dan yang ketiga tafsil atau diperinci. Apa pendapatnya? Menurutnya khilaf atau perbedaan ulama tersebut apabila dalam kajian ilmu mantiknya bercampur dengan filsafat, seperti contoh kitab Tawalik Baidawi. Artinya apabila yang dipelajari murni kajian mantik, ulama sepakat dan sependapat bahwa hukumnya boleh-boleh saja. Ini adalah hukum mempelajari ilmu mantik. Baik, teman-teman, pada pembahasan selanjutnya kita akan mengulas sedikit tentang urgensi daripada mempelajari ilmu mantik. Apa saja urgensinya? Ada 4 urgensi kenapa kita harus mempelajari ilmu mantik. Pertama, mantik atau logika melatih kesanggupan akal dan menumbuh serta mengembangkannya dengan membiasakan metode berpikir. Itu urgensi pertama. Urgensi kedua adalah kita bisa dengan mudah membedakan antara pikiran yang benar dan pikiran yang salah. Artinya kita bisa mengetahui secara jelas mana logika yang salah dan mana logika yang benar. Yang ketiga adalah melatih akal manusia, memperhalus logikanya. Dan terakhir, dengan membiasakan latihan berpikir, manusia dengan mudah mengetahui letak kesalahan dalam menghambat usaha pikiran untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan akal manusia. Itulah beberapa urgensi dalam mempelajari ilmu mantik. Imam Ibnu Khaldun kemudian dalam kitabnya Muqaddimah, ini adalah kitab yang lumayan terkenal teman-teman, ia mengatakan bahwa manusia dalam usahanya untuk berpikir, kadang-kadang ia berpijak pada jalan yang benar, namun kadang-kadang juga berpijak pada jalan yang salah. Oleh karena itu, untuk sampai pada jalan yang benar harus ada ilmu yang dapat menghasilkan usaha yang benar. Nah, apa ilmu itu? Menurut Imam Ibnu Khaldun, ilmu itu adalah ilmu mantik atau ilmu logika. Terakhir teman-teman, kita akan mengulas tentang faedah mempelajari ilmu mantik. Ada beberapa faedah kemudian yang akan kita dapat ketika kita mempelajari ilmu mantik. Pertama adalah
ilmu mantik ini kemudian membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional. Jadi kita mampu berpikir secara rasional, kemudian mampu berpikir secara kritis, secara lurus, kemudian berpikir secara tepat, tertib, kemudian berpikir secara metodis dan koheren. Itu beberapa faedah. Yang pertama. Yang kedua, ilmu mantik meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga adalah menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Dan yang terakhir adalah meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kekeliruan serta kesesatan. Itulah beberapa faedah mempelajari ilmu mantik. Melalui pembahasan kita dimulai daripada definisi, kemudian hukum mempelajari, dan kemudian urgensi serta faedahnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya mempelajari ilmu mantik adalah sesuatu yang penting, terutama untuk orang-orang yang mempunyai kecerdasan, kemudian diiringi dengan pemahaman terhadap Al-Quran, kemudian juga pemahaman terhadap hadis. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini apa yang bisa saya jelaskan tentang sekilas perkenalan ilmu mantik. Kita akan membahas hal-hal lainnya pada video-video selanjutnya. Apabila terdapat kesalahan dan kesilapan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.